Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pandawa Motivation. Dan saya lagi di jalan dan tadi saya melihat saja ya, karena kebetulan ada di depan saya, yaitu seorang pemuda. Saya dari gesturnya itu pemuda dengan badannya masih sehat. Kemudian dia membawa kemoceng atau bahasa Jawanya sulak ya. Dan saya berasumsi bahwa dia mencari rupiah ya dengan menyulai atau membersihkan kaca mobil. Kemudian dia mungkin meminta upah ya, kurang lebih seperti itu. Tetapi yang saya lihat lebih detailnya adalah dia tidak menggunakan sulak itu dengan benar. Dia hanya gampangnya ya, nah, kemudian meminta dan memberikan gestur untuk makan, mungkin seperti itu. Dari itu saya teringat satu buah cerita. Untuk pengemisnya saya skip dulu, bahwa ada satu cerita yang dimana kalau tidak salah saya akan mencoba mengingatnya kembali. Di suatu waktu ada seorang pengemis pemuda juga, kemudian mendatangi rumah seorang ibu-ibu tua ya, dan ibu-ibu tuanya itu dia menanam bibit-bibit pohon ya, dan pemuda pengemis itu masuk ke rumahnya dan mengetuk dan meminta makan untuk hari ini. Dia bilang dia belum makan. Ibu itu bilang, kamu bisa makan, tapi ada yang harus kamu kerjakan. Oh, apa itu? Ya. Dia hanya perlu memindah pot-pot dari halaman depan ke halaman belakang. Ya. Potnya kurang lebih hanya sekitar 25 dan hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk memindahkannya dari depan ke belakang. Setelah itu dia mendapatkan nasi yang dijanjikan sekaligus lauknya. Esoknya pengemis pemuda itu datang lagi dan ibu itu kembali berkata, jika kamu mau nasi, maka saya akan meminta kamu mengerjakan sesuatu. Apa itu? Yaitu memindahkan pot yang kemarin di belakang menuju ke depan. Tampak seperti hal yang sia-sia menurut pemuda itu. Tapi dia tidak berkata apapun. Dia hanya memindahkan dari pot-pot yang dari belakang rumah menuju ke depan rumah. Dan dia mendapatkan nasi. Hari ketiga dia datang lagi dan ibu itu sudah menunggunya. Saya akan memberikan kamu nasi dan memberikan kamu uang jika kamu melakukan sesuatu. Apa itu? Ya. Kali ini tidak memindahkan pot-pot, tapi dia diminta untuk membuat semacam luka pada bagian batang pohon yang kita sebut dengan okulasi ya, kalau tidak salah. Dibuka bagian kulitnya, kemudian ditutup ya dengan sabut kelapa yang dimana di situ ada tanah atau apapun itu. Dia dan diminta untuk melakukan itu sejumlah kurang lebih 10 pohon. Pemuda itu mendapatkan nasi sekaligus uang. Esoknya pemuda itu datang lagi dan kali ini dia mendapatkan tugas yang sedikit berbeda, yaitu dia akan diberikan uang dan nasi jika menyirami tanaman dan memberikan pupuk. Pupuknya pun sudah diberitahu, untuk tanaman ini adalah pupuknya, tanaman ini pupuknya. Dan pemuda itu melakukannya. Dia mendapatkan nasi dan uang. Selang beberapa waktu pemuda itu datang. Dia sudah paham apa saja yang perlu dia lakukan. Begitu dia datang, jatahnya di hari ini apa, besok apa, dan lain sebagainya. Sampai pada suatu hari wanita tua itu berkata pada si
pemuda tersebut, apakah kamu masih mau mengemis pada saya? Dan pemuda itu menggelengkan kepalanya. Baiklah, kamu sudah mendapatkan cukup banyak yang bisa dipelajari, dan saya akan memberikan kamu sejumlah uang, dan jangan mengemis lagi. Selang waktu kurang lebih sekitar 10 tahun, datanglah seorang pemuda dengan gagahnya, dengan kendaraannya yang bagus. Dia datang pada seorang ibu tua yang dulu pernah dia mintai nasi. "Ibu, apakah masih ingat saya?" Dan ibu itu menjawab, "Saya masih sangat ingat." "Dan apakah yang telah merubah dirimu jadi seperti ini?" "Bu, uang yang ibu berikan pada saya waktu itu, saya belikan beberapa bibit dan saya jual. Kemudian dari modal itu terus berkembang, tanamannya bagus, dan itu adalah ilmu yang ibu berikan kepada saya. Ya, itulah yang kamu dapatkan dari belajar, bukan dari mengemis." Dari cerita ini kita bisa mendapatkan manfaat bahwa akan lebih bermanfaat memberikan sesuatu yang bermanfaat dengan bentuk ilmu daripada suatu barang yang hanya habis setelah dimakan. Pemuda itu hanya meminta nasi, tapi ibu itu memberikan nasi dan ilmu yang belum tentu semua orang bisa memberikan. Bahkan saya sendiri belum bisa banyak memberikan hal seperti itu. Yang mana artinya adalah jangan memberikan ikan, tapi kita berikan kailnya. Jika kita memberikan ikan, habislah ikan itu. Tapi jika kita memberikan kail, maka orang yang kita berikan kail bisa mendapatkan ikan berkali-kali. Dalam hal ini saya tidak meminta teman-teman untuk tidak memberikan sedekah dan lain sebagainya pada orang yang di jalan dan lain sebagainya. Tetapi apabila kita bisa memberikan yang lebih bermanfaat, berikan saja. Walaupun belum tentu bermanfaat untuk kita, tetapi bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu cerita kita kali ini. Nanti kita ketemu lagi di cerita-cerita yang lain, dan semoga hal ini bisa memotivasi saya sendiri dan juga untuk teman-teman semua. Oke. Ketemu lagi nanti di video yang selanjutnya. Salam Pandawa Motivation.